Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ade Budianti, perawat unit dialisis RSUP Fatmawati. Pada hari ini saya akan membuat media edukasi mengenai perawatan exit site CDL pada saat inisiasi. Sebelumnya kita persiapkan alatnya, yaitu ada kasa steril, CHG 3 derem, dressing pad, sarung tangan bersih, kemudian ada heparin, ada hand alcohol swab, NaCl, Hipapik, kemudian betadine, dan NaCl yang akan dipasang di mesin. Kemudian setelah persiapan alat-alat, kita lakukan cuci tangan dengan menggunakan bisa hand wash ataupun hand rub. Di sini saya akan menggunakan hand rub. Kita lakukan basahin tangan, kemudian kita usap punggung tangan, kemudian sela-sela jari tangan, mengunci, kemudian dan ujung-ujung jari. Setelah mencuci tangan, saya akan memakai APD. APD di mana saya sudah memakai masker terlebih dahulu, lalu saya memakai apron. Lalu saya memakai handskun bersih. Kita siapkan mesin, sambungkan konektor ke masing-masing konsentrat, yaitu asid dan bignat. Pasang kopler sesuai dengan warnanya, merah ke merah dan biru ke bagian biru. Lalu kita tekan prep pada mesin. Pasang tensimeter. Sambil menunggu mesin siap, kita pasang tensimeter pasien. Bu, kita pasang dulu tensinya ya. Kita pasang tensimeter, kemudian kita berikan posisi yang nyaman kepada pasien. Lalu kita buka dressing pad, kemudian kita pasang infuser dan NaCl digantung pada tiang mesin. Lalu buka HD pad steril. Setelah itu kita keluarkan ada kasa steril, kemudian kita buka pad sterilnya, buka. Hati-hati dalam membukanya karena ini adalah kemasan steril. Lalu kita tuangkan pada bagian masing-masing kom. Yang pertama kita tuangkan betadine, NaCl 0,9%, secukupnya. Kemudian kita buka speed 20 cc, speed 1 cc yang nantinya dipakai untuk heparin. Kita kemudian buka kasa steril karena pada saat melakukan perawatan exit site pada inisiasi HD membutuhkan 10 kasa steril. Buka alkohol swab, kita membutuhkan 2 alkohol swab. Kita taruh pada kemasan steril ini. Selanjutnya kita dekatkan peralatan-peralatan yang lain, dan juga kita siapkan plastik kuning. Dan lalu kita buka handskun. Pada buka handskun kita cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Setelah mencuci tangan, kita buka handskun bersih. Di sini kita memakai handskun bersih terlebih dahulu.
Maaf ya Bu, kita hari ini mau melakukan perawatan exit side CDL. Pada saat kita mau membuka bagian exit side, kita pastikan bebaskan daerah yang akan kita lakukan dressing, baik itu baju mau jilbab pasien. Kemudian pasien kita suruh menghadap ke arah yang berlawanan dari tempat CDL tersebut. Misalnya CDL sebelah kanan, kita suruh pasien menghadap sebelah kiri. Kemudian kita buka handscoon-nya, kita cuci tangan dengan menggunakan hand rub. Setelah itu kita buka handscoon steril. Pakai handscoon steril. Lalu kita, karena kaca ini bentuknya ada yang bulat, terus kita lebarkan, kemudian kita masukkan ke dalam kom yang berisi betadine. Setelah itu kita ambil duk steril, terus kita lebarkan kasa steril, karena pada bagian lumen posisinya tidak steril, jadi kita angkat dengan menggunakan kasa steril. Kita pakaikan, kemudian pakai sanduk steril, terus kita usap kasa yang sudah kita celupkan ke dalam betadine ke exit side dengan cara memutarnya dari dalam keluar, sambil kita menginspeksi atau melihat adanya tanda-tanda infeksi, apakah ada merahan, kemudian nyeri tekan, ataupun ada pus dan bengkak di daerah sekitar exit side. Kita diamkan betadine itu sekitar 30-60 detik. Lalu kasa satunya lagi yang berisi betadine kita gunakan untuk membersihkan lumen kateter pada bagian ujung. Kita diamkan dulu, kita bungkus dengan kasa steril, kita diamkan 30-60 detik. Lalu kita lanjutkan perawatan exit side dengan membasahi kasa dengan NaCl 0,9%. Ini fungsinya untuk membersihkan betadine yang sudah kita usapkan di daerah exit side. Lalu kita bersihkan daerah exit side karena sudah lebih 30 detik. Kita usap dari dalam keluar, ya, sambil ditekan dan kita lihat respon pasiennya, dan kita usap lagi untuk memastikan bahwa tidak ada betadine yang tersisa atau tertinggal pada daerah exit side, jadi semuanya harus bersih. Lalu kita ambil kasa kering dan kita keringkan exit side-nya, karena exit side harus dipastikan kering. Setelah itu ya kita keringkan lagi, kita pastikan ya kering dan bersih. Setelah kita keringkan pada bagian exit side-nya, kita bersihkan lumen kateter yang sudah kita bungkus dengan betadine atau kita diamkan dengan betadine tadi. Kita bersihkan dengan menggunakan kasa yang sudah dibasahkan
dibasahi dengan NaCl. Kita bersihkan ya bagian dengannya, jangan sampai tertarik atau terlalu kencang menarik kateter pasien. Bersihkan dengan NaCl, pastikan harus benar-benar bersih sampai ke ujung lumen. Bisa juga bila ada alkohol 70%, lumen ini bisa kita bersihkan dengan menggunakan alkohol. Karena ini tidak ada alkohol, jadi saya menggunakan betadine. Karena dua-duanya adalah desinfektan. Kemudian kita lihat lagi bagian exit side, apakah masih ada basah atau benar-benar sudah kering. Bila masih ada basah, kita keringkan lagi dengan menggunakan kasar. Kemudian kita lepaskan ke handskun dan kita ganti handskun steril kembali. Pakai handskun steril kembali. Kemudian kita tutup exit side ya. Kita menggunakan handskun biasa, handskun bersih, karena kita akan memasang 3 derem CHG pada exit side pasien. Kita buka dulu 3 deremnya itu ya, itu seperti kapal, kita cari ujungnya tuh, kita lepaskan bagian ujung-ujungnya ya, dan jangan kita sentuh bagian 3 deremnya. Lepaskan dulu, tapi di situ masih ada plester lagi ya. Nah, cara pegangnya, pegang bagian ujung-ujungnya. Nah, kita pasang 3 CHG-nya itu harus tepat di tengah-tengah exit side ya. Kemudian kita pasang, ditekan pada bagian CHG-nya pada saat memasang. Kita tekan biar menempel pada kulit pasien. Jadi yang ditekan terlebih dahulu adalah pada bagian CHG-nya ya, bukan pada kulit yang lainnya. Jadi CHG-nya kita tekan biar pasti menempel dulu terhadap kulit pasien. So, kita bisa lepaskan sayapnya. Setelah kita tekan, kita pastikan menempel pada kulit pasien. Nah, udah kita buka, kemudian sudah tertempel ya pada kulit pasien. Udah pasti itu CHG-nya juga udah menempel dan tertutup rapat ya. Nah, tertutup rapat. Ini balutan seperti ini dengan menggunakan CHG 3 derem ini bisa bertahan 7-10 hari bila balutannya tidak kotor ataupun basah. Nah, ini pada bagian sayap-sayapnya bisa kita ambil nih sayapnya tuh, kita kemudian pegang ujung-ujungnya yang masih ada kertasnya, terus kita angkat, masukkan pada bagian yang masih ada lubangnya, terus kita masukkan biar rapat, tidak ada celah untuk kuman-kuman masuk ke dalam exit side. Terus kita rapikan. Pada bagian atasnya kita ambil sayap yang satunya lagi ya, ini sayap satunya lagi, kemudian kita tempelkan pada bagian lubang yang belum tertutup ya. Oke, udah selesai untuk perawatan exit side nya. Oke,
Oke, nah harus kita tekan ya, pastikan itu menempel pada kulit pasien, tidak ada celah. Nah, karena dupnya udah kotor, kita balik. Kemudian kita buka lumen, masing-masing lumen biru dan merah. Kemudian kita lakukan swab alkohol. Karena tangan saya itu sudah tidak steril, maka saya menggunakan pada ujung alkohol saja yang saya pegang. Kemudian kita swab dengan cara memutar. Kemudian kita lakukan aspirasi untuk membuang heparin lock pada sesi HD sebelumnya. Kurang lebih 2 cc yang kita ambil, kemudian kita buang. Lalu kita ambil satu lagi alkohol swabnya, kita putar, kemudian kita lakukan aspirasi juga. Ya, kurang lebih 2 cc. Pastikan lumen yang sudah kita swab tidak menyentuh daerah-daerah yang tidak steril. Kemudian kita siapkan mesin sudah siap ya, kita sudah siap untuk melakukan inisiasi HD. Kita sambungkan bloodline merah ke domain merah, dan kita buka masing-masing klem. Yang bloodline biru kita sambungkan ke gelas ukur. Kita hidupkan QB pada mesin atau quick blade-nya. Pada saat memulai HD, kita menggunakan quick blade 150. Kemudian kita periksa apakah pasien ada edema pada kakinya, dan kita setting mesinnya sesuai dengan IDWG pasien. Sambil menunggu darah mengalir ke bloodline pena. Setelah darah mencapai bloodline pena, kita klem pada bloodline biru, klem, matikan quick blade-nya, kemudian kita sambung ke lumen biru, lalu kita buka. Kita buka klem, masing-masing klem, dan hidupkan QB-nya. Kita pastikan ulirnya semuanya rapat biar tidak terjadi rembesan pada masing-masing ulir dan lumen tersebut. Kemudian kita pencet dialis, kita buka pena sensornya dan balik dialisernya yang di atas merah dan di bawah biru. Pastikan selang-selang tidak ada yang tertekuk. Lalu, setelah kita pastikan aman, masukkan heparin sesuai dengan kebutuhan pasien setelah sebelumnya kita mengkaji apakah pasien ada pendarahan atau tidak. Kita masukkan ke dalam speed heparin sesuai dengan kebutuhan. Masukkan heparin, speed heparin 20 cc ke dalam heparin pump. Kemudian buka. Pada saat itu kita menggunakan tutup ulir dari heparin itu untuk menutup konektor ya, sehingga konektor itu masih bisa kita pakai bila ada kendala pada pasien. Mesin.
Lalu setelah heparin terpasang, kita rapikan alat. Taruh alat yang sudah kita rapikan di tempat mesin pasien. Setelah itu, kita kaji respon pasien dan sampah yang sudah kita gunakan, kita masukkan dan kita pilah. Lalu kita buang ke tempat sampah sesuai jenisnya, sampah bersih dan sampah medis. Lalu saya buka sarung tangan, buka apron atau APD, dan lakukan cuci tangan dengan menggunakan hand wash. Kita usap pada punggung tangan, kemudian itu sela-sela jari tangan, gerakan mengunci, sela-sela jempol, dan ujung-ujung jari. Lalu kita bilas dengan air. Ambil tisu, buang ke tempat sampah. Sekian perawatan CDL, exercise CDL pada saat inisiasi HD. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.